Tiket Brunei versus Timnas Indonesia sudah terjual lebih dari 15.000 lembar. Pertandingan leg 2 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia di Hassanal Bolkiah National Stadium Selasa 17 Oktober 2023 bakal berlangsung semarak. Sejauh ini sudah 15.000 lebih lembar tiket terjual. Asosiasi Sepak Bola Brunei Darussalam (FABD) mengonfirmasi telah menjual 15.896 lembar tiket. Pencapaian itu dilakukan dalam 2 hari perjualan. Jumlah tersebut lebih dari setengah kapasitas Hassanal Bolkiah National Stadium yang akan jadi venue pertandingan Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia. Stadion kebanggaan masyarakat Brunei itu memiliki kapasitas sebesar 28.000 kursi. Dekatnya jarak antara Bandar Seri Begawan yang jadi lokasi venue pertandingan dengan Indonesia diprediksi membuat supporter Timnas siap memberikan dukungan langsung. Ini akan membuat Timnas Indonesia tak akan sendirian dalam pertandingan nanti. Pepet Erick Thohir, Kevin Dix kirim kode segera perkuat Timnas Indonesia. PSSI sedang mencari pemain keturunan yang dimaksudkan dan dapat memperkuat Timnas Indonesia sekaligus membuka jalan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah memproses berkas naturalisasi J.I.Z. Venezia dan Nathan Joaon disinyalir ada beberapa nama pemain keturunan lain yang didekati PSSI. Ramai di media sosial, Kevin Dix FC Copenhagen dan Emil Audero Inter Milan menjadi target PSSI selanjutnya. Tanda itu muncul karena Emil Audero sudah saling follow Instagram dengan Erick Thohir. Bagaimana dengan Kevin Dix? Pemain milik FC Copenhagen ini memang tidak mengikuti Instagram Erick Thohir, namun pesepak bola yang dikenal lincah ini diketahui menyukai unggahan Erick Thohir soal Nathan Joaon pada Jumat 13 Oktober 2023. Timnas Indonesia asah taktik untuk kurung pertahanan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk menghadapi Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu digelar di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa 17 Oktober 2023 dalam sesi latihan yang berlangsung di Stadion Pahang dan Balapan Kompleks Olahraga Bandar Seri Begawan Minggu 12 Oktober malam waktu setempat. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mulai memberikan latihan taktik. Berdasarkan game plan yang disiapkan, juru taktik asal Korea Selatan itu terlihat ingin tim asuhnya kembali mengurung pertahanan Brunei dan mendapatkan kemenangan telak lagi seperti di pertemuan pertama. Kyrgyzstan dikabarkan gabung dan bermain di Piala AFF. Sejumlah media Vietnam termasuk Bongda mengabarkan timnas Kyrgyzstan akan bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia AFF dan dapat bermain di Piala AFF. Presiden AFF, Samet Kiev, dan Sekjen AFF, Winston Lee disebutkan telah bertemu dengan Federasi Sepak Bola Kyrgyzstan KFU untuk membahas peluang Kyrgyzstan berkancah di Piala AFF. Bongda menunjukkan AFF dengan KFU telah mencapai kesepakatan dan memberikan lampu hijau kepada Kyrgyzstan bertanding di Piala AFF. Namun kedua belah pihak belum mengungkapkan apakah Kyrgyzstan hanya berpartisipasi di Piala AFF senior, kelompok umur, atau secara keseluruhan. Kyrgyzstan adalah anggota Federasi Sepak Bola Asia Tengah bersama timnas Afghanistan, timnas Iran, timnas Tajikistan, timnas Turkmenistan, dan timnas Uzbekistan. Di KAFA Nation Cup 2023 pada 10-20 Juni 2023, Kyrgyzstan menduduki posisi keempat dari 7 negara setelah Iran, Uzbekistan, dan timnas Oman. Saat ini Kyrgyzstan berada di peringkat ke-96 ranking FIFA per 21 September 2023. Privat mereka batal perkuat Kamboja di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Kamboja FFC baru saja mengumumkan naturalisasi kepada privat mereka, pemain kelahiran Douala, Kamerun, 7 Januari 1992. Media Kamboja, Khmer Times, mengabarkan privat mereka belum bisa membela Kamboja ketika melawan timnas Pakistan dalam leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jinnah Sports Stadium, Islamabad pada Selasa 17 Oktober 2023. Privat mereka juga absen saat Kamboja diimbang Pakistan 0-0 dalam pertemuan ke-1 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Olympic Stadium, Phnom Penh pada 12 Oktober 2023. Privat mereka disebutkan tidak dibawa ke Pakistan karena FIFA belum menyetujuinya untuk bermain dengan Kamboja lantaran kurangnya dokumentasi hukum. Sintayong sudah pikirkan Irak dan Filipina jelang hadapi Brunei. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memikirkan pertandingan melawan Irak dan Filipina pada November 2023. Irak dan Filipina akan menjadi lawan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 selain Vietnam. Hal ini disampaikan Sintayong jelang leg kedua melawan Brunei di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah Selasa 17 Oktober 2023. Irak akan menjadi lawan pertama di grup F jika Indonesia melangkah ke putaran kedua. Laga dijadwalkan digelar di markas Irak pada 16 November. Garuda selanjutnya menghadapi Filipina di kandang pada 21 November. Laga berikutnya melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2023. Sebelum Indonesia kembali berhadapan dengan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024.
Kalah 5 kali beruntun, Bernardo Tavares minta PSM Makassar bangkit. PSM Makassar sedang mengalami keterpurukan di Liga 1 2023-2024. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares meminta para pemain Juku Eja untuk on dari tren minor yang sedang menghantui mereka. Boleh dibilang Liga 1 musim ini menjadi musim yang berat bagi skuad Juku Eja. Hingga pekan ke-15, PSM Makassar baru 5 kali meraih kemenangan, 3 imbang dan menelan 7 kekalahan. Rincian itu membuat mereka bertengger di posisi ke-13 dengan koleksi 18 poin pada papan klasemen sementara. Mirisnya kampiun Liga 1 musim lalu ini harus menelan 5 kekalahan beruntun sebelum jeda kompetisi. PSM Makassar 3 kekalahan didapat pada Liga 1 2023-2024 dan 2 lagi di Piala AFC 2023. Ditambah lagi juga Eja harus kehilangan pemain andalannya yakni Wiljan Pluim yang hengkang ke Borneo FC. Tavares meminta PSM Makassar untuk move on dari situasi sulit yang menghantui saat ini. Ahli taktik berusia 43 tahun ini meminta anak asuhnya untuk bekerja lebih keras lagi untuk bisa mengembalikan Juku Eja ke jalur positif. Ramadan Sananta siap tampil habis-habisan di leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta bertekad untuk mengerahkan seluruh kemampuan terbaik pada leg 2 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 12 Oktober 2023, timnas Indonesia menggulung Brunei Darussalam 6 gol tanpa balas. Sananta berhasil mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia, satu diantaranya melalui titik putih, padahal dia baru dimasukkan pada babak kedua oleh pelatih Sintayong. Ketika itu Sananta bermain pada menit ke-58 untuk menggantikan Hoki Caraka. Striker berusia 20 tahun itu membobol gawang Brunei Darussalam pada menit ke-63 dan ke-67. Temukan pengganti Wiljan Pluim, PSM bidik Walter Araujo. PSM Makassar tak butuh waktu lama untuk menemukan pengganti Wiljan Pluim. Klub asal Sulawesi Selatan itu disebut akan mendatangkan gelandang asal Paraguay, Walter Araujo. Walter Araujo dikaitkan dengan PSM Makassar dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pembahasan mengenai Walter Araujo mengemuka di media sosial. Walter Araujo merupakan nama asing buat penggemar sepak bola nasional karena belum pernah berkarir di Indonesia. Klub terakhir Walter Araujo adalah Metropolitanos yang berkarir di kelas tertinggi Venezuela. Kedatangan Walter Araujo tentunya bakal menambal lubang yang ditinggal Wiljan Pluim. Pemain berusia 28 tahun itu juga bermain sebagai gelandang serang sehingga layak diandalkan PSM Makassar. Kepindahan Walter Araujo ke PSM Makassar sepertinya bakal menjadi kenyataan. Sang pemain sudah mengucapkan salam perpisahan kepada klubnya, Metropolitanos FC. Persija manfaatkan jeda internasional dengan penguatan fisik. Persija Jakarta tak mau mengendur selama jeda internasional. Para pemain Macan Kemayoran melakukan penguatan fisik agar bisa kembali tancap gas saat BRI Liga 1 2023-2024 bergulir lagi. Persija Jakarta awalnya memberikan waktu liburan untuk para pemain pada jeda internasional 8-11 Oktober 2023. Setelah itu para pemain kembali berkumpul dan berlatih untuk mengembalikan kondisi fisik. Persija Jakarta mulai mempersiapkan diri untuk laga selanjutnya di BRI Liga 1 2023-2024. Pasukan Thomas Doll akan menjamu Rans Nusantara di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Minggu 22 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Persija Jakarta bertekad menjadikan laga melawan Rans Nusantara FC sebagai momentum kebangkitan. Maklum, Persija sudah tidak meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir, yakni semuanya imbang. Alfrianto Niko berharap timnya bisa kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Rans. Jadi para pemain siap bekerja keras dalam latihan dan sampai pertandingan nanti.